dibatasi tarik tunai. Karena dengan banyaknya beredar mata uang di suatu negara itu rawan sekali dipalsukan. Kalau langsung dibelanjakan itu aman? Aman. Tapi sekarang kalau langsung dibelanjakan kan tidak ada beredar uang palsu. Tidak ada kuning. Iya. Ya. Jadi memang sedang dibuat sedemikian rupa bagaimana ini aman sampai ke rakyat, tidak dikorupsi, tidak ada riba. Nah. Contohnya sekarang sistemnya di Indonesia itu sistem perburuan. Nah, kalau itu diterap uang dana amanah ini dikeluarkan, bagaimana nasibnya pengusaha dengan semuanya? Artinya, misalkan rakyat sudah dapat dana amanah ini per bulan, mungkin mereka tidak mau lagi kerja dengan gaji UMR gitu. Nah, itu kan banyak pertimbangan dari Pak Presiden. Jadi monggo nanti biar beliau berpikir mata bagaimana jalan keluarnya. Beliau harus berpikir masa, karena sisi ada yang hancur, ada yang makmur. Oh, tapi yang jelas dana Ampera ini siap cair gitu. Siap. Adalah sudah waktunya, kita udah capek lah hidup di negeri ini ya. Negeri kaya raya, seluruh dunia kita yang paling kaya raya, lautnya, hutannya, tambangnya. Tapi kenapa hidupnya seperti ini? Berarti ratune durung dadi Puntadewa. Ojo to satru, tidak punya musuh. Semua yang hidup di bumi ini ada diayomi. Ya gendruwo, ya tuyul, ya cacing, ya getugat, ya suket, ya segala macam. Ya gaib-gaib itu termasuk apalagi manusia. Harus diutamakan. Dan ini oleh Bung Karno, Pancasila itu sudah disusun demikian rupa yang manis, hanya diorat-arit pada waktu tahun 74. 5K dulu itu gampang, tidak sekolah napalnya bisa. Ketuhanan Yang Maha Esa, kebangsaan, kemanusiaan, kerakyatan, keadilan sosial, titik ya. Bung Karno putra mendiang Pakubuwono ke-10. Beliau itu seorang pejuang besar. Memang raja itu harus kaya. Kenapa harus kaya? Ya karena mengayomi rakyatnya. Beliau sadar kekayaannya itu dibagi-bagi seluruh Indonesia, ya, seluruh Indonesia, suruh berjuang melawan Belanda semua. Lalu putranya dititipkan di kakek saya di Blitar, waktu kecil di Blitar. Jadi sekarang menjadi Istana Gebang karena Istana Gebang itu diberi pemerintah. Syukurlah, andai kata jadi dibeli Malaysia, kita minta kembali surat-suratnya masih ada pada saya ya. Terima kasih Pak Jen dan terima kasih Bapak Raja dan Ibu Ratu Mas. Dan memang kami buat sistem untuk lebih banyak ke belanja. Apabila untuk belanja tidak ada potongan, tapi kalau ditarik tunai ada potongan 35%. Kenapa seperti itu? Agar masyarakat tidak banyak menarik uang, karena nanti di mana-mana di setiap warung ada mesinnya gitu ya. Warung kecil pun ada, jadi kan bisa. Jadi dengan sistem transfer, dengan sistem tap gitu. Jadi bukan dengan tarik tunai. Makanya kami buat sistem ketika narik tunai pajaknya besar, agar tidak banyak orang yang suka tarik tunai. Kenapa dibatasi tarik tunai? Karena dengan banyaknya beredar mata uang di suatu negara itu rawan sekali dipalsukan. Kalau langsung dibelanjakan itu aman? Aman. Tapi sekarang kalau langsung dibelanjakan kan tidak ada beredar uang palsu. Tidak ada kuning. Iya. Ya. Jadi memang sedang dibuat sedemikian rupa bagaimana ini aman sampai ke rakyat, tidak dikorupsi, tidak ada riba. Nah, ini kemarin agak terjadi perdebatan yang usia berapa? Usia 25 sampai 50 kan modal usahanya pinjaman. Nah, kami tidak setuju karena
riba kan nanti jadinya kalau pinjaman tetap ada bunga kalau pinjaman. Maka akhirnya untuk modal usaha tapi income gitu. Tetap di rakyat sudah banyak utang. Masa suruh hutang lagi, hutangnya sudah banyak. Iya. Nah, pengelolaan dana Ampera ini sebenarnya sudah lama ya, Ki? Sudah sejak zaman Bung Karno. lama sekali. Bung Karno itu hanya mempersiapkan atau membentuk semua sistemnya. Iya, kembali ke Bapak dulu. Iya, monggo. Bung Karno itu hanya membentuk sistemnya dulu. Nggih. Nah, pada waktu itu setelah bentuknya selesai, sudah Bapak beliau tanda tangani. Nah, tinggal melanjutkan. Oh, nggih. Jadi sistemnya Bung Karno yang membuat nggih. Sudah dibuat semua. Jadi kebanyakan presiden setelah Bung Karno ini konsepnya bukan untuk kesejahteraan rakyat bagian besar, tapi untuk pembangunan dulu. Pembangunan dulu. Itu yang membuat terhambat ini. Tidak berjalan. Kalau konsepnya sama dengan konsepnya Bung Karno, itu adalah untuk kesejahteraan masyarakat, ya pasti jalan semua. Tapi tentang untuk rakyat, murni untuk rakyat, ya itu pengelola negara dalam hal ini presiden sudah tahu nggih? Sudah. Memang peruntukan dana Ampera adalah untuk rakyat gitu. Sudah tahu nggih? Presiden pun sebenarnya tahu dari zamannya Pak Harto sampai Pak Jokowi pun semuanya sudah tahu. Cuman beliau ingin melaksanakan itu kan rapat dengan stafnya. Stafnya banyak pertimbangan nggih. Banyak pertimbangan. Nah ya, contohnya sekarang sistemnya di Indonesia itu sistem perburuan. Nggih. Nah, kalau itu diterap uang dana amanah ini dikeluarkan, bagaimana nasibnya pengusaha? Kan harus banyak berpikir kan, pengusaha banyak yang harus merubah sistemnya, ya toh. Mana ada penjenengan sudah mendapatkan uang, suruh bekerja dengan gaji dari pagi sampai sore dengan sistem kontrak. Nggih. Tidak ada jaminan hari tua, jaminan apa? Nggih. Jaminan semuanya. Artinya, misalkan rakyat sudah dapat dana amanah ini per bulan, mungkin mereka tidak mau lagi kerja dengan gaji UMR gitu. Nah, itu kan banyak pertimbangan dari Pak Presiden. Nggih. Jadi monggo nanti biar beliau berpikir mata bagaimana jalan keluarnya. Cara kami hanya mempersiapkan ini, kapanpun Pak Presiden menandatangani, beliau tanda tangan, ini berjalan. Tapi beliau harus berpikir masa, karena sisi ada yang hancur, ada yang makmur. Oh, tapi yang jelas dana Ampera ini siap cair gitu. Siap dibagikan ya. Ya.